Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la binikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama sekali nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin, muslimat. Yang pertama-tama kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan yang seperti Bapak Ibu ketahui, bulan puasa kita ini bulan yang penuh maghfirah, penuh pengampunan, dan juga memperbanyak amalan-amalan yang mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, dan alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sholat subuh kita sama-sama dilanjutkan dengan kajian yang pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Udan Maulana. Untuk itu marilah sama-sama dengan khusyuk kita dengarkan berupa siraman rohani ataupun pelajaran-pelajaran yang insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Pak Ustadz Udan Maulana dipersilakan. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngantuk romana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, au kama qala Rasulullah SAW. Jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk dilanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Minggu pagi. Mudah-mudahan semua ini akan senantiasa mendatangkan rahmah, inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat siring salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang insyaallah kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, pertama saya mohon maaf kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman. Saya tidak bisa mengisi jadwal tarawih sehubungan dengan
bersamaannya dengan safari Ramadan, yaitu sekecamatan Pondok Aren yang baru memasuki semalam itu hari yang kelima. Jadi saya tidak bisa hadir karena safari Ramadan dilaksanakan kerjasama antara MUI dengan camat dan seluruh lurah yang ada di Kecamatan Pondok Aren. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengisi jadwal tarawih ya. Tapi saya yakin tarawih tetap berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Amin. Langsung saja barangkali ya, karena waktunya saya berapa menit ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 8 Bapak pules saya ngomong dewek. Baiklah, kesempatan malam ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa keistimewaan atau di antara beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan. Salah satunya Ramadan ini istimewa dibanding bulan-bulan yang lain sehingga disebut dengan Sayyidus Syuhur, karena di bulan suci Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ayat yang saya baca, potongan dari ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya dalam bahasa Nurul Iman kurang lebih begini: bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk buat umat manusia dan juga mengandung penjelasan daripada petunjuk itu sendiri, dan sekaligus Al-Quran sebagai pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Turunnya Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan, sebagaimana juga turunnya kitab-kitab yang lain yang sebelum Al-Quran. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa semuanya suhuf Ibrahim, itu juga suhuf Nabi Musa, kitab Taurat, Zabur dan Injil diturunkan semuanya dalam bulan suci Ramadan. Itu salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Demikian juga Al-Quran. Cuman berkaitan dengan Al-Quran ini ada 2 ayat dan dari 2 surah yang menjelaskan diturunnya Al-Quran. Yang pertama surah Al-Qadar, yang saya yakin jamaah Nurul Iman rata-rata apal apa ora? Rata-rata apal saya yakin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah, yang artinya dalam bahasa kita, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, atau diterjemahkan oleh para ahli tafsir bahasa Indonesia malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau mengatakan yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran pada malam Qadar itu dalam keadaan jumlatan wahidatan, sekaligus satu Quran ini
cuman waktu itu belum seperti begini. Jadi satu Quran itu dari juz pertama sampai juz yang terakhir diturunkan satu kaligus, tapi tidak kepada Rasulullah SAW, yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya fi baitil izzah. Diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfud, tempat di mana asal Al-Quran, diturunkannya ke satu tempat yang berada di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Diturunkan satu kaligus. Itu terjadi pada malam Qadar atau terjadi pada Lailatul Qadar. Jangan bilang malam Lailatul Qadar, itu double ya. Malam sama lail sama. Jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan menurut sebagian besar para ulama, Al-Quran diturunkan dalam ayat ini adalah terjadi pada malam 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran, yang berhubungan dengan turunnya ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah surah Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an al-ayah. Dan apa yang kami turunkan pada saat bersamaan terjadinya pertemuan dua pasukan, yaumal taqal jam'an. Jadi Al-Quran diturunkan menurut para ulama ahli tafsir itu diturunkan bersamaan waktunya dengan perang Badar. Artinya sama, bukan bersamaan, sama waktunya dengan perang Badar. Perang Badar menurut sejarah itu terjadi pada tahun kedua Hijrah dan terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Itu perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Sehingga para ulama menyatakan bahwa Al-Quran yang pertama atau sekaligus wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Karena beliau sejak usia 35 tahun sering beliau itu tahannut. Tahannut itu tinggal menyendiri, merenungkan tafakkur, merenungkan keagungan Allah. Terkadang beliau seminggu pulang, kemudian kembali, dan sebegitu terus. Sampai pada usia 40 tahun baru beliau mendapatkan wahyu yang pertama yang terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Maka para ulama menetapkan nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan. Maka di negara Islam dimanapun pada umumnya memperingati nuzulul Quran adalah pada malam 17 Ramadan. Ini berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu saja harus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pokok kita, harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, karena hanya dengan Al-Quran kita akan selamat dunia dan akhirat. Memang orang Pondok Jaya begitu, amin kalau belum disuruh belum amin. Al-Quran dari sisi membacanya saja
itu mempunyai keistimewaan karena Al-Quran dibaca saja itu sudah merupakan ibadah. Membaca Al-Quran saja, mengerti atau tidak terjemahnya atau maksudnya, kita baca saja itu sudah jadi ibadah. Dan orang yang rajin, yang selalu membaca Al-Quran, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Nurul Iman ini rata-rata ahli baca Quran, ya. Karena dalam hadis dinyatakan bahwa surga itu rindu sama 4 kelompok manusia. Kalau tidak salah pernah saya singgung waktu Jumat kemarin, ya. Jadi al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga rindu kepada orang-orang 4 kelompok orang. Yang pertama talil Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kata tali itu dalam bahasa Arab disebut kata sifat atau isim fa'il, artinya orang yang selalu, yang rajin membaca Al-Quran seperti jamaah Nurul Iman, ya. Alhamdulillah, tuh, rata-rata rajin baca Quran. Baca Quran itu harus memenuhi kriteria yang harus kita pelajari. Karena Allah berfirman dalam surah yang lain, dalam surah Al-Muzammil, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh seorang tabi'in, "Hai Ali, apa itu makna warattilil Qur'ana tartila?" Beliau menjawab, iqra'ul Qur'an bihuquqihi. Baca Al-Quran dengan haknya, artinya sesuai dengan aturan-aturan baca Al-Quran. Oleh karena itu ada kemudian dikenal dengan sebuah ilmu yang mengatur, membimbing tentang bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Walaupun menurut para ulama belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di lingkungan kita di sini hanya ada 1 atau 2 orang saja yang memahami dan belajar ilmu tajwid, maka itu cukup, yang lainnya tidak berdosa. Tetapi untuk membaca Al-Quran wajib memenuhi kriteria ilmu tajwid. Itulah Al-Quran. Jadi walaupun tidak ngerti, misalnya ini dibaca, kenapa harus ada dengung, nggak tahu gitu. Apakah itu misalnya idgham bi gunnah, apa ikhfa, apa iklab, ditanya nggak tahu, tapi bacanya benar. Itu yang diminta dalam Al-Quran, membaca Quran dengan benar. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Karena Rasul menyatakan man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun. Barang siapa membaca Quran dengan dia membaca Quran dengan mahir, artinya mahir itu dengan baik dan benar, maka dia disejajarkan dengan al-malaikatul muqarrabin. Dia disejajarkan oleh Allah derajatnya dengan para malaikat. Alhamdulillah. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sabda Rasulullah, wa man qara'al Qur'ana yatta'ta falahu ajrani. Dan barang siapa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, susah membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala dari membaca Al-Qur'annya, yang kedua akan mendapatkan pahala dari kesulitan membacanya. Dari 2 hadis ini, dari 2 penjelasan Rasulullah, bahwa kita dimotivasi untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Sekali lagi, kita dimotivasi oleh Rasulullah untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Jangan menganggap
kita sudah paling pandai. Ya, kenapa? Al-Quran bisa dibaca dengan 10 cara baca, atau yang disebut qiraah asyrah al-mutawatirah, 10 cara baca yang masyhur. Kita yang selama ini membaca hanya 1 dari 10, bahkan dari 20 rawi yang diperbolehkan. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan Nurul Iman ini, jangan malas untuk belajar. Sekali lagi, jangan malas untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Itu. Tapi ketika kita di rumah baca saja, jangan berpikir apa salah atau benar kalau kita membaca di rumah. Karena kalau membaca di rumah sendirian, insya Allah tidak akan ada yang salah. Betul apa betul? Itu. Jangan berpikir begini, saya membacanya belum seperti Pak Ustadz Tasripin, malas membaca. Jangan, baca aja Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita harus mau belajar lagi. Karena menuntut ilmu bagi seorang beriman itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar atau menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan juga setiap muslim perempuan. Jadi tidak ada perbedaan kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Jadi kita usahakan selalu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Menurut Rasulullah SAW, membaca Al-Quran itu setiap huruf dapat pahala 10 nilainya, 10 kebaikan setiap huruf. Bahkan sampai beliau menjelaskan, jangan kamu anggap kalimat alif lam mim itu di awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi terdiri dari 3 huruf. Pertama ada alif, yang kedua ada lam, yang ketiga ada mim. Alif tidak dibaca panjang, cukup alif gitu. Kemudian lam dibaca 6 harokat, alif lam. Kemudian mim dibaca juga 6 harokat, tetapi antara lam dan mim di tengah-tengahnya ada gunnah, karena ada pertemuan 2 huruf yang sama, yaitu antara mim dan mim yang sukun dan mim yang hidup. Makanya harus ditahan 2 harokat. Alif lam mim. Jadi nggak cukup alif lam mim, itu tidak memenuhi kriteria baca. Tuh, jadi oleh karena itu betapa tingginya nilai membaca Al-Quran. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, membaca Al-Quran tanpa wudu, misalnya kita baca Quran nggak punya wudu, itu pahalanya 10 kebaikan. Tapi kalau baca Quran dengan wudu, menurut beliau itu pahalanya naik menjadi 25. Baca Quran di dalam sholat itu pahalanya 1 hurufnya bukan hanya 10, bukan hanya 25, tapi 50 kebaikan. Betapa besarnya nilai Al-Quran. Makanya di bulan suci Ramadan ini momentum yang baik untuk selalu dan meningkatkan kualitas dan kuantitas baca Quran kita. Tingkatkan kualitasnya, tingkatkan juga kuantitasnya. Artinya perbanyak, kita banyak baca Al-Quran. Tuh. Jadi usahakan kalau itu kita bisa bertadarus, apalagi di dalam qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kita dianjurkan di bulan Ramadan ini karena keistimewaan Ramadan untuk menghidupkan malamnya. Ya, jangan seperti di Al-Hidayah jam 9, jam 10 udah gelap musola.
Kalau Nurul Iman alhamdulillah sampai subuh terang terus, orangnya kagak ada. Ya. Itu. Jadi hidupkan malam Ramadan, karena sabda Rasul kalau kita menghidupkan malam Ramadan apalagi didasari oleh iman, ya, didasari dengan iman dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Gitu. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu, maka dengan iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ramadan itu sendiri punya arti pembakaran, membakar dosa-dosa kita. Amin ya rabbal amin. Apalagi ditingkatkan dengan ibadah. Malamnya kita hidupkan Ramadan setelah tarawih. Alhamdulillah di Nurul Iman tarawihnya berapa? 20 ya. 20 ditambah dengan 3 witir. Madinah itu 39, pada diperintahkan oleh dulu seorang khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, 36 rakaat ditambah dengan witir 39. Kalau di Nurul Iman 39 gimana? Ya. Ya. Itu dalam sejarah begitu. Jadi dulu itu pada awal tarawih itu kan mulai ada tarawih 20 berjamaah itu adalah pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika belum menjadi khalifah, itu beliau memerintahkan kepada para sahabat yang ada di masjid, pada masa itu sahabat kalau menghidupkan malam Ramadan itu memang pada di masjid, pada itikaf di masjid. Cuman berbagai mereka itu bermacam-macam dalam itikafnya. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang membahas ilmu pengetahuan agama gitu. Jadi masing-masing kelompok. Kalau di Nurul Iman mungkin pojok sini ada, pojok sini ada, sono ada, sono ada. Di belakang sono, pojok sono kelompoknya masih Swanto, ngopi sama ngerokok gitu. Jadi begitu tuh dulu ya. Kemudian ketika beliau menjadi seorang khalifah diangkat setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka beliau perintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan 3 sholat witir, dan dipimpin oleh salah seorang sahabat yang ahli Quran atau yang paling bagus bacaannya. Karena pada masa Rasulullah beliau hanya masuk masjid itu menurut Imam Bukhari hanya 2 kali. Pada masa beliau setelah diwajibkan puasa ini, malam Ramadan itu menurut keterangan hanya 2 kali masuk masjid pada malam hari itu. Setelah itu beliau tidak masuk lagi. Ketika sahabat pada malam ketiga menunggu kehadiran Rasulullah, beliau tidak datang. Akhirnya Sayyidina Umar yang diutus untuk menghadap beliau. Setelah Sayyidina Umar bertemu dengan beliau, aku sengaja tidak keluar untuk sholat malam bersama kalian di masjid, karena aku khawatir turun wahyu diwajibkan sholat malam. Kira-kira kalau diwajibin gimana? Nah, 5 waktu aja udah lesu, apalagi kalau sholat malam diwajibkan. Maka sejak saat itu kemudian Sayyidina Umar kembali kepada para sahabat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahabat kembali melaksanakan qiyamul lailnya atau qiyamul Ramadannya sebagaimana sebelumnya. Itu terjadi sampai masa Sayyidina Abu Bakar, dan pada awal pemerintahan Sayyidina Umar baru diperintahkan sholat tarawih dengan berjamaah itu sebanyak 20 rakaat ditambah 3 sholat sunnah witir. Ketika pergantian pemerintahan seiring dengan berjalannya waktu, salah seorang khalifah yang bernama Umar ibnu Abdul Aziz, beliau malah memerintahkan sholat tarawih itu 36 rakaat ditambah dengan witir 3. Alasan beliau untuk bisa mendekati nilai yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat malamnya di
Masjidil Haram. Kita sama-sama maklum bahwa 3 masjid di dunia itu punya keistimewaan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan nilai 100.000 rakaat di Masjid Nurul Iman. Jadi kalau di Nurul Iman sholat 100.000 baru sama dengan 1 rakaat di sono. Menurut keterangan sebagian hadis begitu. Sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat di sana adalah 10.000 rakaat, 1 rakaat di sana sama dengan 10.000 rakaat di Masjid Nurul Iman. Masjidil Aqsa sholat 1 rakaat di sana sama dengan 1.000 rakaat di Masjid Nurul Iman. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tidak ada masjid yang paling layak dikunjungi kecuali 3 masjid tersebut: Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan juga Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Walaupun untuk masuk Palestina sekarang ini bukanlah hal yang mudah, bisa tapi sulit gitu. Ya, itu untuk masuk ke Masjid Aqsa karena ya adanya Zionis Israel di sana. Itu berkaitan dengan sholat. Tapi kita kembali kepada bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran sekali lagi, bisa kita ilmu tajwidnya atau tidak, yang penting baca. Tapi harus kita mau belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Belajar dan belajar dan belajar gitu. Jadi jangan merasa wah saya udah cukup bacaan kita, jangan. Ya. Jadi jangan merasa udah cukup. Ya, syukur-syukur kita bisa meningkatkan selain kualitas bacanya, belajar juga cara baca imam-imam yang lain. Karena yang kita baca itu hanya adalah dari Imam Asim riwayat Hafaz. Jadi setiap imam itu ada 2 rawi. Jadi yang kalau Imam Asim itu merupakan imam yang kelima di dalam masalah imam qiraah ya. Yaitu beliau ini punya 2 murid atau disebut dengan rawi dalam istilah qiraah. Yang pertama adalah Hafaz, itu yang kita baca. Asia Tenggara pada umumnya menggunakan bacaan qiraah Hafaz. Mesir sendiri pakainya Imam Nafi, yaitu dengan riwayat Waras. Sementara di samping Hafaz masih ada 1 rawi lagi dari Imam Asim adalah Syu'bah. Kita belum pernah belajar itu. Nah, yang paling penting nggak usah kita jauh-jauh, pelajarilah bacaan yang selama ini kita pelajari dari orang-orang tua kita. Itu dengan baik dan benar membacanya, insya Allah akan meningkatkan kualitas dan nilai pahala kita di sisi Allah SWT. Nah, setelah kita mempelajari bacaannya, maka harus berusaha belajar memahami kandungan Al-Quran. Tapi untuk memahami kandungan Al-Quran dengan sendiri atau menafsirkan Quran sendiri bukan hal yang mudah. Ya. Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada para sahabatnya, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mencoba mentafsirkan Quran dengan akal pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siap menjadi penghuni neraka. Maka menjadi seorang ahli tafsir bukan hal yang mudah, karena minimal dia harus memahami 12 kaidah atau kaidah ilmu. Ada 12 pan ilmu yang harus dipelajari minimal untuk bisa belajar memahami Quran secara langsung gitu. Karena Quran itu bukanlah kalam manusia tapi kalam Allah. Maka untuk mempelajarinya itu tidak mudah. Buat kita ikutin saja para ulama kita. Para ulama kita yang ahli di bidangnya, minimal kita bisa membaca terjemah. Karena di Indonesia terjemah bahasa Indonesia itu sudah mengandung tafsir. Walaupun tidak secara lengkap itu, tapi sudah mengandung tafsir. Karena Al-Quran, satu kalimat Quran tidak bisa diterjemahkan secara letterlek dalam bahasa Indonesia. Itu banyak membutuhkan tafsir. Makanya untuk memahami silahkan baca Quran yang sudah ada tafsirnya, ada terjemahnya. Tetapi kalau menemui kesulitan untuk memahami dari
terjemah itu jangan mencoba mereka-reka. Tanyakanlah kepada ahlinya atau kepada orang yang kita anggap mampu memberikan penjelasan buat kita. Itu. Karena kalau kita tidak bertanya kepada ahlinya, jangan-jangan kita mereka-reka tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud di situ. Maka fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahli karena kalau kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita nggak tahu kudu mau bertanya. Jangan bertanya untuk menambah ilmu, jangan bertanya untuk mencoba guru. Itu tidak benar. Jadi bertanya karena kita butuh ilmu, pengen tahu, pengen jelas. Jangan coba, gua tanya nih, tahu nggak ini dia? Jangan coba-coba seperti itu. Bertanya adalah untuk menambah ilmu. Itu. Jadi sekali lagi untuk memahami Al-Quran itu kita harus belajar mengetahui artinya. Alhamdulillah di Indonesia banyak terjemahan Al-Quran. Tapi sekali lagi ketika ada kesulitan di dalam membaca terjemah memahaminya, jangan kita berusaha mereka-reka. Tanyakanlah kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga tentu saja karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan saja, tapi Quran itu hudal linnas sebagai petunjuk. Ya tentu saja setelah kita pelajari dan kita tahu sedikit banyak tentang Al-Quran, baik dengan membaca maupun dengan mendengarkan penjelasan para ulama kita, para guru-guru kita, maka tugas yang paling penting yang ketiga adalah mengamalkannya. Jadi Al-Quran pertama membacanya adalah menjadi ibadah, apalagi mengamalkannya adalah merupakan perintah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Quran, artinya kepada orang yang membacanya dan mempelajarinya. Di dalam itu disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, jaa yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Kenal syafaat? Syafaat itu pertolongan. Ya, pertolongan atau bantuan nanti kepada orang yang selalu rajin baca Quran, orang selalu berusaha mengamalkan Al-Quran, merenungkan makna Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Nanti Quran akan datang, bahkan ada keterangan akan datang di alam kubur menemani kita. Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya jalan duluan. Itu jadi akan memberikan syafaat. Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa saya akan mencoba menjelaskan salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah dengan turunnya Al-Quran. Dan dengan ini harus kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kita. Bukan berarti tidak boleh baca yang lain, tapi jadikanlah Quran itu bacaan utama kita. Nah, karena apa? Quran sesuai dengan namanya. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, artinya bacaan. Jadi rajinlah baca Al-Quran. Ya, kalau orang-orang lain kan minimal ada yang istilahnya itu satu hari satu juz gitu. Ada yang di Nurul Iman satu hari satu juz. Kalau enggak ya satu hari satu ayat gitu. Lalu dibaca kemudian dihafal gitu, one day one ayat kalau kata orang Kulon kan begitu ya. Jadi satu hari satu ayat baca kemudian diusahakan dihafalkan. Kalau enggak baca aja dulu gitu, kemudian satu hari satu halaman misalnya. Bulan suci Ramadan ini apalagi ya, kita harus lebih meningkatkan bacaan Al-Quran untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sekelumit, mudah-mudahan akan membawa manfaat buat kita bersama-sama. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah telah sama-sama kita ikuti acara kajian pagi ini yang seperti jamaah ketahui ibu bapak, pada hari ini memang yang khusus pembahasan mengenai Al-Quran. Untuk itu barangkali dengan adanya penjelasan, insya Allah ya, karena sekarang bulan puasa habis lebaran, mari sama-sama di tempat masjid kita ini kita jangan malu, jangan istilah udah telanjur tua. Jadi kalau kita meniat belajar, di sini ada bagian-bagiannya. Bagi yang belum ngerti ya bisa ikro, tapi dengan catatan harus dari niat kita sendiri. Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sekali pembacaan Al-Quran itu yang memang rutin kita baca dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu atas nama pengurus Masjidul Iman, pertama sekali mengucapkan terima kasih khususnya kepada para donatur, para kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyisihkan rezekinya dalam rangka mensukseskan acara kegiatan kita selama bulan Ramadan. Informasi untuk kajian pada untuk hari Rabu besok setelah ba'da subuh nanti akan disampaikan yaitu kajian subuh Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho. Untuk itu kepada jamaah mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, mudah-mudahan kita bisa menghadiri sebagai ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.